Seperti yang saya katakan kemarin ya, saya melihat peristiwa itu, melihat di video ya, yang proses persidangan, bahwa saya menilai dan kajian hukum saya telah terjadi, telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana contempt of court, yaitu penghinaan atau merendahkan martabat peradilan atau menghambat, menghalang-halangi proses peradilan itu sendiri. Jadi kalau Mahkamah Agung memerintahkan melakukan tindakan hukum atau upaya hukum kepada Pengadilan Jakarta Utara, itu kami mendukung dan mengapresiasi, karena di sini adalah ada dua kepentingan bahkan lebih. Satu, penyelamatan dunia advokat itu sendiri, dan penyelamatan dunia peradilan. Jadi wajah pengadilan, wajah dunia advokat itu tidak dicemari dengan tindakan-tindakan seperti ini lagi ke depan. Jadi ini sudah juga kami apresiasi, ini bagian dari juga efek jerah. Jadi bagi advokat muda yang melihat ini akan mengetahui bahwa ternyata di dalam beracara kita di pengadilan, terus dalam mendampingi saksi, klien, tersangka di kepolisian, di kejaksaan, di lembaga pengadilan, itu punya aturan, punya kode etik yang kita harus hargai. Dan kalau kita sudah masuk pada pendampingan di kepolisian, kita harus ikuti aturan di lembaga tersebut. Demikian pun di lembaga pengadilan. Dalam persidangan, hakimlah yang mengatur ritme daripada proses persidangan. Kalau kita keberatan, ajukan keberatan, tapi bukan dengan suatu tindakan yang sampai naik meja, sampai pukul-pukul, sampai teriak-teriak. Kan itu hal yang bikin memalukan. Saya sendiri sebagai advokat, yang sampai saat ini masih sebagai advokat, ikut malu. Jadi tindakan-tindakan tersebut, apa bedanya dengan seorang preman? Ya, tidak ada bedanya. Padahal kita dikategorikan sebagai penegak hukum yang kuliah dari S1, kuliah S2, kuliah S3 sampai doktor kami ini. Ya, kita menimba ilmu, kita belajar tentang kode etik, tentang undang-undang advokat, kita pahami itu. Tapi kalau kita lakukan itu sendiri, itu kan sama dengan kita merusak dunia advokat itu sendiri. Itu kewajiban saya bagaimana memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia. Jadi ini kewajiban saya dan saya mensupport itu. Jadi mengapresiasi itu, dan memang seharusnya itu yang dilakukan agar adanya efek jerah bagi advokat lain atau penegak hukum lain juga, agar kita saling menghargai dalam setiap proses beracara, proses penegakan hukum itu sendiri. Kita harus menghargai lembaga lain, ya. Kita harus menghargai penegak hukum lain dalam proses pencarian atau pencapaian tujuannya mencari keadilan. Kalau melihat dari kacamata bagaimana kita menegakkan aturan undang-undang advokat dan kode etik, aturan yang mengikat bagi seluruh anggota advokat dalam satu organisasi, ya sudah sepantasnya kalau organisasi menaunginya itu mencabut izin, ya kan, membatalkan pengangkatan advokat dan mengajukan surat ke Mahkamah Agung untuk membatalkan penetapan sumpah sebagai advokat. Itu sudah wajar, sudah tepat, itu sudah tepat, karena itu sudah melanggar kode etik, mencederai wibawa advokat sendiri, mencederai lembaga penegak hukum lain, gitu. Dan itu menimbulkan efek jerah yang mungkin akan terjadi bagi dunia advokat ke depan, yang lebih berwibawa, yang lebih menghargai setiap proses yang berhubungan dengan penegak hukum lain dan masyarakat. Itu satu kesatuan, baik itu penetapan pengangkatan advokat dan penetapan sumpah dari pengadilan tinggi. Itu kewenangan dari Mahkamah Agung, ya. Kami hanya melihat bahwa seperti kami jelaskan bahwa dugaan tindak pidana contempt of court, hakim dapat melakukan upaya hukum. Saya katakan kemarin, dapat melakukan upaya hukum jika dipandang tindakan advokat atau peserta yang ada dalam persidangan itu telah mencederai kewibawaan persidangan atau kewibawaan peradilan. Kalau dirasakan itu terjadi, maka hakim dapat melakukan laporan polisi
Dan kalau terjadi itu sudah tepat. Dan saya mendukung itu. Ya. Saya selaku DPR itu punya kewajiban. Selaku DPR di Komisi 13, kewajiban saya lah melekat untuk bagaimana melihat wajah hukum di Indonesia. Ya, salah satunya inilah saya melihat bagaimana kalau hal ini tidak dilakukan upaya hukum, tidak adanya tindakan lebih lanjut, akan menambah muramnya wajah advokat dan wajah penegakan hukum di Indonesia. Proses saya minta agar hakim atau lembaga peradilan, hakim pengadilan Jakarta Utara sudah sepantasnya kalau melakukan upaya hukum. Ya.